Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Miftahur Rahmah selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nazah Fauziah. Saya mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus B, Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori klasik, yang kedua, teori neoklasik, dan yang ketiga, teori historis. Teori klasik. Teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Kemudian, teori neoklasik yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter ini beranggapan bahwa ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi hingga investasi bisnisnya. Selanjutnya yaitu teori historis yang dikemukakan oleh Werner Schomburg. Werner Schomburg beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan, dan pertumbuhan, serta kapitalisme. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, masyarakat tradisional, yang kedua, masyarakat lepas landas, yang ketiga, kedewasaan, dan yang keempat yakni konsumsi tinggi. Tahap masyarakat tradisional, yakni tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Tahap masyarakat lepas landas, yakni tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Tahap menuju kedewasaan, yakni tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi yang modern. Yang terakhir yakni tahap konsumsi tinggi, tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat, sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan pada masa Reformasi. Masa Orde Lama pada tahun 1951 sampai 1966, keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amatlah buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang investasi asing. Di tahun 1965, mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Pada masa Orde Baru, pada awal kelahirannya, Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menetapkan 2 kebijakan ekonomi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Pada program jangka pendek, pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, dihadapkan masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut berakibat pada berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisinya tersebut.
Kemudian pada program jangka panjang, pada tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk membangun yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Kemudian pada masa reformasi. Reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi ini disebut sebagai masa transisi yang digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Pembahasan selanjutnya ialah struktur ekonomi dari tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Struktur ekonomi dapat pula dilihat dari tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat atau disebut dengan sentralisasi dan desentralisasi atau tidak terpusat. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaitkan bahwa struktur perekonomian Indonesia ini selama era pembangunan jangka panjang, tahap pertamanya adalah sentralis. Dalam struktur ekonomi yang sentralis, pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan di bawah, beserta masyarakat dan mereka yang tidak memiliki akses ke pemerintahan pusat. Cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar. Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralis ini terpelihara secara rapi selama pemerintahan Orde Baru. Hal ini disebabkan oleh budaya dan kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Walaupun Indonesia sudah merdeka setengah abad dan menuju era globalisasi, namun budaya ini masih sulit untuk ditinggalkan dan bahkan cenderung dipertahankan. Struktur perekonomian yang estatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah pusat menganggap bahwa pemerintah daerah belum cukup mampu untuk diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi adalah karena sebagai negara sedang berkembang yang baru mulai melakukan proses pembangunan, sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya estatis dan sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun, demikian sejak awal pembangunan jangka panjang tahap kedua, struktur perekonomian yang estatis dan sentralis tersebut secara berangsur mulai berkurang. Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin besar. Perubahan rezim pemerintah dari Orde Baru ke rezim pemerintah era reformasi telah membawa angin segar bagi pemerintah di daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini seiring dengan mulanya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka terjadi perubahan struktur perekonomian yang estatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi atau tentang sekilas tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.